Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Firlia Soleha dengan NIM 12110020001 dari jurusan Akuntansi Universitas Bakri. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana proses pengeditan karya ilmiah sebagai tugas ujian tengah semester komputer bisnis. Di sini saya ada makalah laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk proses edit, kita bisa ke bagian file. Untuk tampilan Microsoft 2019 akan seperti ini. Kita bisa ke bagian option, lalu di sini ke bagian general. Ke bagian general untuk personalize your copy of Microsoft Office, di sini username-nya saya ada Karisma dengan inisialnya KAS. Untuk bagian display, kita bisa checklist ke bagian ini. Lalu untuk bagian proving, kita ke custom dictionary. Di sini saya sudah ada kamus kata-kata bahasa Indonesia dari A sampai dengan Z di menu file ini. Kita klik OK, lalu ke bagian save, kita simpan ke bagian OneDrive dokumen. Lalu untuk language-nya, saya gunakan English. Untuk accessibility-nya kita bisa checklist ke bagian ini. Lalu untuk advance-nya kita bisa ke bagian display. Lalu untuk ukuran setiap unitnya itu kita bisa pilih cm. Untuk custom ribbon-nya kita checklist bagian ini. Untuk quick access toolbar-nya juga kita gunakan save, undo, redo, dan juga textile. Di sini untuk add-ins-nya tampilannya seperti ini dan terus sentence-nya seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, untuk di bagian cover, laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di sini untuk makalah ini kita gunakan kertas A4. Kita bisa lihat di menu layout di bagian size kita pilih A4 dengan ukuran 21 cm dikali 29,7 cm. Untuk bagian margin kita pilih ke bagian custom margin. Untuk bagian top itu 4 cm, bagian left 4 cm, bagian bottom dan juga right 3 cm. Untuk apply to-nya kita pilih ke semua dokumen. Kita klik OK. Nah, di bagian cover ini ada laporan kegiatan, kita bisa blok. Kita gunakan font Times New Roman dengan size-nya itu 16. Kita bisa pertebal, lalu kita jadikan ke heading 1. Di sini size 16. Lalu untuk bagian analisis kelayakan finansial rumah produksi, itu kita bisa kapitalisasi, kita gunakan paragraf spesinya itu 1,5. Cara kapitalisasi itu kita bisa klik Shift dan juga tombol F3 secara bersamaan. Lalu di sini untuk logo Universitas Bakri kita ke picture format, kita bisa gunakan positionnya itu ada di bagian top center. Dosen pengampu ada Bapak Aurino Rilman Adam Jamaris, di sini juga saya kapitalisasi dengan ukuran size-nya itu 12, font-nya Times New Roman. Nah, untuk bagian nama dosen, di sini saya bold dan juga saya underline. Untuk bagian program studi, fakultas, dan juga tahun, di sini saya gunakan size-nya juga 12, paragraf spacing-nya 1,5. Nah, untuk cover, kayak gini. Lalu kita bisa ke bagian halaman kedua, yaitu halaman pengesahan. Di halaman pengesahan kita bisa gunakan heading 1, Times New Roman juga, size-nya 14. Nah, di sini ada isi dari halaman pengesahan itu, ada judul LPKM, ada ketua tim pengusul, ada anggota tim pengusul, peserta, biaya kegiatan, tahun pelaksanaan, dan juga ada nama-nama dari ketua pelaksana nih. Di sini untuk penjelasannya sudah saya rapikan. Saya gunakan font Times New Roman, size-nya 12. Untuk bagian teksnya itu saya cuma jadikan teks ke normal biasa, dan di sini saya gunakan bagian align atau rata kiri. Nah, di bagian selanjutnya itu ada tanda tangan nih. Di bagian tanda tangan kita bisa atur di bagian picture format dan juga
bagian positionnya itu tadi di bagian top center. Nah, untuk setiap nama ketua pelaksana itu saya bold dan juga saya underline. Bagian selanjutnya ada daftar isi. Bagian daftar isi kita jadikan ke bagian heading 1, lalu kita bold dengan size 14. Untuk bagian daftar isi ini kita bisa gunakan ke bagian heading 1, heading 2, dan heading 3 di bagian akhir nantinya. Jadi untuk daftar isi bisa kita skip. Lalu selanjutnya ada bagian bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini kita gunakan size-nya Times New Roman 14 di heading 1. Lalu di bagian subbabnya dari bab 1 pendahuluan ini ada 1.1 yaitu latar belakang. Di sini latar belakang saya jadikan ke bagian heading 2. Dan untuk setiap penjelasannya di sini kita bisa lihat saya gunakan rata kanan kiri atau justify, ukurannya 12, fontnya itu Times New Roman. Di sini juga untuk paragraph spacing-nya saya gunakan 1,5. Nah, untuk selanjutnya subbabnya itu ada 1.2 yaitu maksud dan tujuan. Untuk maksud dan tujuan ini saya gunakan juga heading 2. Dan maksud dan tujuan itu ada rincian subbabnya lagi nih, yaitu ada 1.2.1 untuk maksud kegiatan, 1.2.2 itu untuk tujuan. Di sini untuk setiap rincian subbab saya gunakan heading 3. Dan untuk bagian teks penjelasan itu saya normal. Lalu selanjutnya di bagian bab 1 pendahuluan itu ada subbab 1.3 yaitu lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan ini saya jadikan ke heading 2 dan penjelasannya saya jadikan normal dengan size 12. Selanjutnya ada bab 2 rangkai tata niaga komoditas sapi. Kita blok, kita jadikan heading 1, kita bold juga, kita gunakan size 14, fontnya Times New Roman. Di sini kita rata tengah atau center untuk setiap bagian babnya. Untuk penjelasannya, di sini saya justify, terus di sini ada underline merah itu karena belum sesuai dengan kamus ejaan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa klik katanya, kita ke bagian tengah, kita bisa ignore untuk menghilangkan underline merahnya. Nah, di sini untuk bagian judul gambar nih, untuk setiap bagian judul gambar kita kapitalisasi. Lalu kita gunakan size-nya itu 10. Untuk bagian gambar juga sudah saya atur tata letaknya agar sesuai dengan kertas A4 ini. Kita di bagian gambar kita tadi picture format, dan untuk position-nya tadi saya gunakan position top center. Nah, lalu di sini ada saluran 1, saluran 2, saluran 3 di file. Yang masih acak itu tidak rapih, dan di sini saya enter agar terlihat rapih. Dan untuk bagian saluran 1 sampai dengan saluran 3 itu saya bold. Nah, untuk selanjutnya ada table nih. Untuk bagian table, di setiap judul table di sini ada analisis rantai tata niaga sapi di Kabupaten Kupang itu saya gunakan size-nya itu 10 dan saya kapitalisasi. Untuk setiap bagian tabel dan isinya saya gunakan size 8 dengan fontnya juga Times New Roman. Nah, di sini untuk atur size dari tabel, kita bisa pilih ke bagian tepi dari tabel ini, lalu kita bisa ubah jaraknya sesuai yang kita mau. Untuk bagian judul tabel semua saya jadikan ke bagian center. Nah, lalu selanjutnya di sini ada bagian subbab 2.2 yaitu rencana pengembangan komoditas sapi. Di sini saya jadikan ke heading 2 dan ada subbab yaitu 2.2.1 yaitu pengembangan peternak sapi, saya jadikan heading 3. Untuk setiap penjelasannya itu sama, saya gunakan rata kanan kiri justify, size-nya 12 dan gak di bold. Di sini penjelasannya sampai dengan ada gambar juga. Gambar sudah saya update tata letaknya. Lalu di sini ada subbab selanjutnya nih, ada pengembangan kerjasama dengan RPH. Di sini subbab 2.3 saya jadikan heading 2 dan untuk rincian subbab yaitu 2.3.1 saya jadikan heading 3 dan setiap penjelasan kalimat itu saya cuma normalkan. Di sini 2.3.1 lalu ada
3.2 sampai dengan 2.3.3 yang mana headingnya sama, yaitu heading 3. Lalu nih bab selanjutnya ada bab 3, yaitu analisis kelayakan finansial factory. Nah, untuk bab 3 ini kita pakai heading 1, kita bold, size-nya 14. Di sini untuk bab 3 penjelasannya kita justify, size-nya 12. Nah, untuk bagian data nih, di sini ada data rumah produksi sampai dengan rumah produksi untuk bagian daging beku. Nah, di sini nih kita bisa bold. Lalu kita ke bagian bullets. Di sini kita bagian bullets-nya itu yang titik-titik. Lalu di bagian bab 3 itu ada subbab 3.1, yaitu rumah potong hewan dan feedlot sapi potong. 3.1 bagian subbab itu kita heading 2 dan bagian teks penjelasan itu kita normal. Nah, di bagian bab 3 ini ada tabel nih. Untuk bagian tabel pertama itu ada tabel investasi dan biaya pembangunan RPH dan feedlot. Di bagian tabel ini judulnya kita kapitalisasi dengan ukuran 10. Fontnya Times New Roman. Nah, untuk di bagian tabelnya di sini ada isi dari tabel, komponen, kuantiti, satuan, harga satuan, dan juga total biaya. Untuk bagian isi tabel itu kita gunakan size-nya itu 8. Dan kita kapitalisasi. Cara kapitalisasi itu kita bisa klik bagian shift dan juga tombol F3 secara bersamaan. Maka dari teks yang tadinya itu teks huruf kecil akan berubah menjadi teks kapitalisasi. Di sini untuk bagian judul komponen saya kasih pewarnaan merah, dan untuk bagian total saya kasih highlighting kuning. Di sini juga ada uraian dan juga keterangan nilai, dan subbab selanjutnya ada usaha cloud storage. Usaha cloud storage di sini saya gunakan heading 2 dan penjelasannya juga sama, saya jadikan ke teks normal biasa. Lalu di sini ada tabel 2 dengan cangkupan pengeditan yang sama, size-nya itu 8, dan kita pakai bagian untuk rata kiri atau align left untuk tabel. Nah, di sini ada penjelasan juga. Letaknya sudah saya rapikan. Lalu selanjutnya ada subbab 3.3 yaitu usaha abon sapi. Saya jadikan ke heading 2. Nah, di sini ada tabel 3, tabel 4. Tabel 4 di sini jaraknya sudah saya rapikan nih dari nomor sampai dengan nilai total. Nah, di sini tuh saya sudah kasih spacing paragrafnya itu 1. Spacing paragrafnya itu 1. Nah, selanjutnya ada tabel 5 sampai dengan tabel 6. Kita gunakan size yang sama, yaitu size-nya 8. Nah, penjelasannya kita gunakan paragraf spacing-nya itu 1,5. Untuk bagian selanjutnya, di sini tabel sampai dengan tabel 7. Lalu untuk bagian sumber hasil analisis tim konsultan nih, bagian sumber itu kita kapitalisasi, lalu kita italik dengan size-nya itu 11 dan rata kanan kiri. Selanjutnya di sini ada usaha daging sapi asap atau bagian subbab 3.4, kita jadikan ke heading 2. Lalu kita normalisasi di bagian teks, dan bagian tabel titik 8 ini cakupan pengeditannya sama. Sampai dengan di sini ada tabel titik 9, tabel 10, sampai tabel 11. Nah, untuk di bagian total nih saya kasih jarak enter agar total letaknya terlihat rapi. Untuk bagian subbab selanjutnya ada 3.5 yaitu usaha pakan hijau ternak. Di sini saya jadikan ke heading 2, lalu saya normalisasi untuk teks penjelasannya dan sampai dengan ke tabel 12 investasi dan biaya usaha pakan hijauan ternak. Nah, di sini ada jenis bisnis, ada total biaya, ada sumber, dan lalu bagian teks. Di sini selanjutnya ada tabel 13 yaitu rincian biaya peralatan usaha pakan hijau. Sumbernya itu dari hasil analisis konsultan tahun 2021. Di sini ada penjelasannya sampai dengan tabel 14 ada biaya bahan baku usaha pakan hijau ternak. Di sini ada penjelasannya. Bisa kita lihat dari penjelasan makalah ini itu setiap kata sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Jadi di sini nggak ada lagi underline merah di bawahnya. Lalu selanjutnya ada
tabel 15 sampai dengan tabel 16 di bagian akhir, yaitu BC rasio. Di sini ada nomor sampai dengan keterangan rupiah. Nah, untuk bab terakhir nih, di sini ada bab 4, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Untuk bagian bab 4, di sini kita heading 1. Lalu untuk setiap penjelasannya sama, kita gunakan justify, rata kanan kiri, size-nya 12, font-nya Times New Roman. Kita paragraf spacing-nya itu 1,5. Nah, di sini ada underline biru nih, underline biru. Jadi untuk menghilangkan underline biru, kita bisa klik katanya, lalu kita klik kanan, kita klik lebih sejahtera yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, mungkin yang lebih baik, lebih sejahtera. Nah, underline birunya jadi hilangkan. Nah, lalu untuk di bagian narasumber itu kita jadikan ke heading 1. Di sini penjelasannya itu ada pemerintah daerah dan lembaga khusus terkait sampai dengan tab konsultan factory sharing itu kita paragraf spacingnya 1,5 dan kita justify atau rata kanan kiri. Lalu selanjutnya ada bagian lampiran. Di sini bagian lampiran kita heading 1 juga. Di sini ada surat tugas dari PT Cipta Esa Unggul, itu kita jadikan ke teks normal biasa. Lalu selanjutnya ada surat tugas APKM Universitas Bakri dan juga ada surat undangan pengordinasian pembahasan persiapan pengelolaan UMKM. Di sini kita kasih heading 2. Untuk gambarnya tadi cakupan edit tadi juga sama. Jadi di sini sudah cukup rapi. Kita kembali ke bagian daftar isi. Nah, di bagian daftar isi ini cara buatnya nih, kita pergi ke bagian menu reference. Nah, di bagian menu reference ini kita bisa ke bagian table of contents. Di sini saya pilih ke bagian automatic table 1, yaitu contents, dan urutannya ada heading 1, heading 2, dan juga heading 3. Kita bisa klik OK. Lalu jika misalnya kita ada salah kata atau penambahan kata di setiap judul bab, kita bisa ke bagian update table untuk bagian daftar isinya. Nah, di sini di bagian daftar isi ada laporan kegiatan atau cover di halaman pertama sampai dengan ada surat undangan koordinasi pembahasan persiapan pengelolaan UMKM di halaman 39. Nah, untuk bagian halaman itu caranya kita bisa klik 2 kali di bagian footer. Lalu di sini kita bisa ke bagian page number. Nah, di bagian page number ini saya pilih ke bagian bottom of page. Bagian bottom of page-nya saya pilih ke bagian play number 3 atau penomoran halaman itu ada di bagian kanan. Nah, untuk setiap halaman itu saya gunakan angka biasa, yaitu angka 1, 2, 3. Kita bisa klik ini, lalu kita OK. Nah, untuk bagian cover kita bisa hilangkan nomor halamannya itu, caranya kita bisa checklist ke bagian menu different first page agar bagian cover ini penomoran halamannya berbeda dengan bagian cover setelahnya. Di sini bagian cover itu nggak ada nomor halamannya, tapi di sini di bagian halaman pengesahan itu ada nomor halamannya dimulai dari angka 2 sampai dengan halaman selanjutnya itu nomor halamannya 39. Setelah footer selesai, kita bisa close header dan juga footer. Nah, untuk bagian navigasi itu kita bisa klik di bagian menu view, lalu kita bisa checklist bagian navigation pane. Nah, kita checklist nih, akan keluar nih navigasinya nih di bagian heading. Nah, di bagian heading nih kita bisa lihat laporan kegiatan kayak gimana, daftar isi, bab 1 pendahuluan, sampai dengan bab 2, juga ada bab 3 analisis kelayakan, bab 4 kesimpulan, juga kita bisa lihat lampiran, dan terakhir ada surat undangan koordinasi pembahasan nih. Nah, navigasi ini mempermudah kita nih untuk melihat setiap bagian dari makalah tanpa harus kita scroll. Nah, di sini juga ada di bagian page, kita bisa lihat halaman 1 itu ada cover, sampai dengan halaman 15 itu ada bab 3 analisis kelayakan finansial, halaman 36 itu ada lampiran, dan halaman terakhir itu ada lampiran surat undangan koordinasi. Nah, untuk bagian result, di sini kita bisa klik kata mana yang mau kita tentukan. Nah, di bagian heading kita ke lapor
makalah laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini cukup sekian. Di sini saya sudah maksimalisasi tata letak setiap kata, tabel, atau juga gambar dari laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sampai dengan surat undangan koordinasi pembahasan nih. Nah, jadi cukup kali ini penjelasan proses edit makalah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih semua.